Sorry. Nah, saya ulangi. Jadi untuk uji F kita menggunakan tabel ANOVA, kolom F dan SIG. Kita lihat di sini nilai F hitungnya itu 5,467 ya, positif 5,467. Signifikannya 0,002. Jadi 0,2%. Ya. Berarti ini kecil ya. Berarti ini signifikan. Ini positif. Nah, ini yang perlu, ini signifikannya sudah, tinggal kita membandingkan apakah F hitung ini lebih besar dari F tabel. Kita harus melihatnya dulu di tabel ini, tapi ini saya copy dulu. Jadi kita melihatnya di F tabel. Sekarang kita ke bab 4 dulu. Tuh. Uji F. Ya, sekarang untuk uji F saya copy saja dari uji T. Tinggal saya ganti karena banyak yang sama. Ketentuannya hampir sama. Jadi 4372 uji F. Aku nggak suka numbering, mesti maju-maju sendiri. Kita paste ya. Untuk uji F untuk melihat apakah semua variabel bebas X secara bersama-sama ya, kita tulis di sini secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat Y ya. Untuk menentukan apakah hipotesisnya diterima atau ditolak, kriterianya jika sama. Jadi ini F hitung lebih besar dari F tabel. Dan signya sama ya, harus lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, HA diterima. Kebalikannya, jika F hitung lebih kecil dari F tabel, atau sig ini F ini ya, F signya lebih besar dari 0,05, maka H0-nya yang diterima, HA-nya ditolak. Nah, untuk F tabel ini, maka ada 2 DF. Nilai DF1, saya tulis dulu, DF1 sama dengan K, dan DF2 N-K. Jumlah variabel bebas. Jadi ada 2, ini harus diperhatikan untuk F tabel ya. DF1K, DF2 N-K ya. Nanti kita lihat dengan 5%-nya. Untuk uji F, maka tabel yang digunakan adalah tabel ANOVA, kolom F dan SIG. Nah, jadi harus perhatikan untuk uji F adalah tabel ANOVA, kolom F dan SIG. Terus ada untuk F tabelnya itu DF1 sama dengan K dan DF2 sama dengan N-K. Ya. Sekarang kita ke uji F, tabel F.
Ya, cara melihat ini. Ya. Jadi distribusi F untuk probabilitas 5%. Ya. Nah, kenapa? Karena di bawah ini adalah untuk DF2 yang mendatar, kolom ini adalah DF. Ya. Jadi ini DF1 di kolom 1, 2, 3, 4, 5, jadi ini sampai 15. Ya. Kita tadi kan DF1 kan sama dengan K. Jadi jumlah variabel bebas kita adalah 3. Ya. Kalau Anda menggunakan 4 variabel bebas, ya Anda pakai yang 4. Kalau hanya 2 variabel bebas, berarti kita pakai yang 2, ya kolomnya. Karena itu saya hanya mengambil yang 5%. Terus DF2-nya, N-K, nanti kita lihat, berarti yang 52 ya. Nah, kita lihat untuk kolom yang ketiga, untuk DF2 52. Nah, ini. Jadi yang dilihat adalah DF2-nya 52, jadi 55 dikurangi 3, N-K. DF1-nya adalah K, yaitu ini berarti tidak ikut. Ini 52, 3 variabel adalah 2,78. Ya, jadi melihatnya yang ke bawah barisnya ini adalah DF2, N-K. Yang kolom ini adalah K, ini adalah DF1, sama dengan K, yaitu jumlah variabel bebas yang Anda gunakan. Apakah 2 atau 3? Kalau satu jelas enggak ya, kita enggak pakai, karena satu variabel itu tidak ada uji F. Kalau variabel X-nya hanya 1, itu adanya hanya uji T. Karena kan uji F itu kan variabel X semuanya. Kalau hanya 1 kan berarti tidak ada F-nya. Jadi 3, 52, 2,78. Ya. 3 ini untuk DF1 sama dengan K, sama dengan jumlah variabel bebas kita, 3. 52 adalah DF2, N-K, yaitu 55 dikurangi 3, yaitu 52, maka ketemu 2,78. Ya, sudah tahu ya cara melihat untuk F tabel. Ya. Kalau sudah, saya stop, kita ke bab 4. Sekarang kita masukkan untuk kok ini sih? ANOVA. Jadi ini untuk tabelnya berarti ini tabel 417. Gambar.
Yang kita hitung dulu nilai F tabel. Nilai F tabel untuk jumlah sampel 55. Berarti tadi DF1 sama dengan K sama dengan 3. Dan DF2 sama dengan N-K sama dengan 55 dikurangi 3. Jadi 52. Anda lihat baris 52 sama kolom tulisan 3. Dan signya tadi 5%-nya adalah 2,78. Nilai F tabel adalah 2,78. Nah, sekarang baru berdasarkan tabel (4,17) nilai F hitung adalah positif 5,467. Ini ya, nilai F 5,467 berarti lebih besar dari F tabel ya, karena F tabel hanya 2,78. Ya. Besar dari F tabel ya 2,78 kan signya lebih kecil. Ya, lebih kecil. 0,002. Nanti kalau UAS jangan salah membaca desimal ya, karena desimal itu titik di depannya 0. Jadi kalau 002 ini jangan Anda tulis 0,02 ya, tapi di 0,002. Karena salah membaca desimal nanti salah menentukan signifikansinya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. A0 terima ditolak. Ditolak. Ya. Ditolak dan A-nya diterima. Dengan demikian, hipotesa H4 ya, ini karena yang simultan diterima. Dan kata lain, mana tadi hipotesanya, tak copy ini. Maka A4 jadi dengan kata lain X1 financial benefit, X2 social benefit, dan X3 structural benefit secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif terhadap Y. Ya. Jadi ini
kesimpulannya untuk hasil uji F-nya, ya. Dan ini untuk nilai F tabelnya, jadi setelah kita bandingkan, karena H0 ditolak, A diterima, maka hipotesa 4 diterima, yang mengatakan bahwa X1, X2, X3 secara simultan berpengaruh positif terhadap Y. Jadi ini, GF ini hampir mendukung koefisien determinasi ya, karena secara koefisien determinasi itu kan masih berkontribusi ya, secara bersama-sama kan berkontribusi, semua variabel X kan berkontribusi terhadap Y, ya. Tapi jumlahnya kecil, jadi ini juga Anda lihat bahwa nilainya itu hanya 5,467. Nanti semakin tinggi koefisien determinasi, jumlah nilai F-nya akan semakin besar, ya. Sementara kalau yang uji T itu agak berkaitan dengan hasil persamaan regresinya, ya. Karena tadi uji X2-nya negatif, maka dia hipotesanya ditolak. X1 karena terlalu kecil ya di persamaan regresi, ini juga tidak berpengaruh, ditolak. H3 itu yang koefisiennya paling besar, itu yang diterima juga hipotesanya. Jadi nanti kalau di pembahasan Anda bahas ya bahwa untuk uji F itu misalnya dia diterima, maka secara bersama-sama berpengaruh. Tapi ketika dilihat per variabelnya, ada yang tidak berpengaruh. Ya. Dari uji T-nya itu ternyata ada yang tidak berpengaruh. Ada pertanyaan untuk uji F. Ada pertanyaan untuk mencari T-tabel, F-tabel. Jadi yang Anda perhatikan, kalau R-tabel, maka DF sama dengan N-2. T-tabel, DF sama dengan N-K. F-tabel, DF1 sama dengan K, DF2 sama dengan N-K. Itu ya yang harus Anda ingat untuk membaca R-tabel, T-tabel, dan F-tabel. Ya, Bu. Nanti kalau UAS saya supply dengan tabelnya ya, jadi nanti Anda bisa melihat atau mencari, jangan sampai salah ya, menentukan nilai apakah itu T-tabel atau F-tabel atau R-tabel. Soalnya untuk UAS 5 ya. Jadi untuk 5 itu nanti bervariasi ya pertanyaannya. Jadi saya tidak tahu untuk Anda nanti apakah dapat uji T atau uji F atau uji validitas atau uji normalitas atau multigo. Pokoknya di antara yang saya jelaskan itu mulai, tapi tidak ada deskriptif ya. Jadi ujinya itu mulai melihat hasil analisa regresinya atau hasil analisa SPSS-nya ya. Ya ada SPSS untuk deskriptif, tapi pokoknya yang masuk UAS itu kalau tidak uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, ya berarti 3 itu ya, normalitas, multigo, dan heteros. Kemudian persamaan regresi atau koefisien determinasi, atau uji T, uji F. Jadi ada 9 materi, 9 ini, tapi Anda hanya dapat 5. Itu ya. Ada yang ditanyakan untuk UAS-nya minggu depan. Dan UAS juga hanya 2 jam. Jadi kalau jam 7.30 berarti sampai jam 10.30. Hanya 2 jam ya waktunya. Kemudian harus dicek jangan sampai
jawaban Anda kosong ya. Kemarin itu kalau jawaban Anda kosong jelas nanti dapat E ya, karena nilai untuk nilai UAS itu 50%. Nanti ditambah nilai MIT 30%, atau nilai MIT-nya 25%, nilai tugasnya 25%. Jadi yang Anda kumpulkan besok untuk tugas kelompok dan tugas individu itu 25%, nanti yang 25% saya ambilkan dari nilai MIT kemarin. Kalau nilai MIT kemarin Anda sudah bagus, berarti lumayan ya bisa menambah untuk nilai akhir. Tapi nilai UAS ini, makanya UAS ini harus ikut dan harus dikerjakan, dan Anda harus pastikan bahwa jawaban Anda ada. Jadi kemarin itu ada yang mengumpulkan jawaban, tapi ternyata jawabannya kosong. Saya tidak tahu apakah tidak tersimpan atau apa, sehingga hanya soalnya saja yang ada. Seperti itu ya, nilainya jelas 0 ya. Daripada nanti Anda harus remedi, maka Anda harus pastikan bahwa nilainya. Jadi ada namanya tapi tidak ada jawabannya. Ya. Jadi seperti mengumpulkan jawaban tapi ketika saya buka jawabannya tidak ada. Jangan sampai seperti itu, jadi Anda harus memastikan bahwa jawaban Anda itu tidak kosong. Ya. Itu ya, waktunya 2 jam dari 9 ini pembahasan yang sudah kita laksanakan itu Anda mengerjakan 5 saja. Terus nanti tabel dan grafik bisa campur, jadi Anda harus tahu tabel mana yang Anda gunakan, kolom mana ya. Seperti itu ya. Itu jadi saya pikir kalau Anda kemarin hadir terus, Anda tidak akan bermasalah dengan UAS ya. Kecuali ada yang Anda tidak hadir, maka Anda harus belajar ya, karena mungkin saja Anda tidak memahami ya. Jadi harus dipastikan belajar untuk bisa mengerjakan UAS-nya. Itu ya. Sudah? Ada pertanyaan? Kalau